Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusraini Reskia dengan NIM 203103139. Nah, kali ini saya akan menampilkan video mengajar yang telah saya buat bersama dengan rekan-rekan saya sebagai pelengkap tugas akhir mata kuliah Micro Teaching. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siapa ketua kelasnya? Lisa, Bu. Baiklah, perhatian semuanya. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Uang dolar. Nah, Anda semua silakan perhatikan yang Ibu sudah tulis, yaitu mengenai sistem pencernaan makanan. Yaitu sekumpulan organ yang berfungsi mengolah makanan menjadi zat makanan dari yang kompleks menjadi sederhana untuk diserap oleh tubuh dan sisanya dikeluarkan dari tubuh. Nah, untuk mengolah makanan menjadi zat-zat makanan ini ada dua mekanismenya. Apakah ada dari Ananda yang mengetahuinya? Ada Bu. Ya, silakan Azmi. Ada secara mekanik dan secara kimiawi Bu. Ya, benar sekali ya. Ada secara mekanik dan juga kimiawi. Jadi ini ada Nah, siapa yang tahu apa itu pencernaan mekanik? Silakan Ami. Pencernaan mekanik itu adalah pencernaan tanpa melibatkan enzim. Jadi yang melakukannya itu adalah organ-organ pencernaan. Ya, benar sekali ya. Pencernaan yang tanpa menggunakan enzim, yang mana pencernaan mekanik ini mengubah ukuran makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Lalu bagaimana dengan pencernaan kimiawi? Apakah ada yang tahu? Melibatkan enzim Bu. Ya, benar sekali ya. Kalau pencernaan kimiawi itu merupakan pencernaan yang melibatkan enzim yang mengubah. Angel, Nesa, harap diperhatikan ya. Ada tahu tadi apa pencernaan mekanik? Jadi harap diperhatikan ya. Kalau Ananda meribut atau Ananda ngobrol dengan temannya, nanti apa yang ibu dan teman-temannya sampaikan tidak bisa ditangkap oleh Ananda. Oleh karena itu perlu diperhatikan ya. Baik Bu. Buka Bu. Angel. Bu. Ya. Selanjutnya tadi sampai mana? Pencernaan kimiawi lagi ya. Nah, yang mana pencernaan kimiawi itu merupakan pencernaan yang mengubah zat kompleks menjadi zat sederhana. Ini kenapa lagi ini? Semuanya harap fokus ke depan. Bisa fokus? Azmi main HP Bu. Azmi, simpan HP-nya ya. Oke, bisa fokus semuanya? Iya, Bu. Bisa ya? Bisa. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, tadi sudah dibahas ya berarti ya mengenai pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan video yang Ibu tampilkan. Iya, sabar ya Ananda. Angin nggak ada Bu. Bu, sikapnya C gitu. Nah, bisa fokus. Saya sekarang kita menonton video. Oh iya, sebentar ya. Nggak bisa bahasa Inggris Bu. Udah full berarti emang kayak gini. Nanti kalau nggak baru. Perhatikan saja ya videonya ya. In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with saliva. Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. Food is forced back into the throat, pharynx, by the tongue. Food in the pharynx stimulates the swallowing reflex. The larynx is pulled upward to meet the epiglottis and seal off the trachea. Food goes from the pharynx to the esophagus. Food moves down the esophagus by peristalsis. The peristaltic wave reaches the esophageal sphincter and food enters the stomach. The unique muscular structure of the stomach breaks up the food into small pieces called chyme.
Chyme exits through the pyloric sphincter into the duodenum of the small intestine. The major portion of absorption and digestion occurs in the small intestine. The mucosa secrete enzymes that supplement the digestive enzymes of the pancreas and liver. This completes the chemical process of digestion. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. The structure of each villus contains a capillary and lacteal to pick up the digested nutrients. The nutrients are now transported by the blood to all the cells of the body. The undigested food reaches the ileocecal valve and enters the large intestine or colon. The colon absorbs water, manufactures vitamins, produces mucus, and forms and expels feces. Mass peristalsis pushes the feces into the rectum, which stimulates the defecation reflex. Udah diperhatikan ya videonya, Nanda? Sudah. Nah, video ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, yang mana untuk hari ini tujuan pembelajarannya yaitu bisa fokus. Bisa. Yang mana tujuannya itu adalah peserta didik mampu menjelaskan mekanisme sistem pencernaan makanan pada manusia. Tadi Ibu sudah menampilkan videonya. Kemudian, nah dari video tersebut Ibu ingin Ananda sebentar ya. Nah, dari video yang Ibu tampilkan itu, Ibu ingin Ananda mencatat 3 pertanyaan yang timbul ketika Ananda menonton video tadi. Silakan dicatat. Per orang, Bu. Ya, silakan Anessa. Mau bertanya terkait video tadi. Ya, mau tanya tentang apa? Tadi
silakan tulis ya nama, kemudian sesuai dengan petunjuknya silakan isi pada bagian ini ya Nanda. Bisa ya? Bisa Bu. Nah Nanda semuanya sudah dapat LKPD-nya ya? Sudah, silakan isi dan ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Isi bagian tabel yang kosong. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa Bu. Oh jadi apa yang ditunjukkan tuh gue organnya, pencernaannya, gerakan dan fungsi ya Bu. Misalnya kayak organ 1 apa, terus organ 2 apa, kemudian pencernaannya. Kayak ibu bilang tadi kan ada pencernaan mekanik, yang jadi dia apa aja pencernaan yang ada di sana. Apakah dia gerakan atau enzim? Tuliskan aja ya, sama fungsinya sekali ya. Bisa ya? Nah itulah yang akan Ananda cari. Ini kalendernya namanya ya. Oke. Selanjutnya Ibu kelenjar pankreas namanya. Ini kelenjar hati. kita mengisinya. lambung. Kok limbah? Di sini ada tabel kosong. Jadi silakan isi dari tabel-tabelnya itu melalui referensi-referensi yang ada. Bisa dari buku paket, bisa dari. Oh, berarti itu yang organ pencernaan ini yang nomor 1 ini berarti. Nah, Di iya. sini mulut gitu, Iya. Bu. Benar. Terus dimasukkan pencernaan apa yang terjadi kayak ibu bilang tadi kan ada mekanik kimiawi. Misalnya kayak di mulut apa aja? Apakah mekanik aja dia atau ada enzim. kimiawi juga? Nah, tuliskan Oh, dia berarti apakah dia enzim. gerakan atau enzim yang berperan di sana? 45 menit. 40. Kasbarawa. Organ 1 mulut. Sudah ditulis nama kelompoknya. Nah, ini belum ditulis. Ditulis ya? Iya, Bu. Silakan ditulis ya. Kenapa belum ditulis? Itulah posisi Bu. Ini foto-foto. Sudah Bu, sudah kami tulis Bu. Ibu ambil HP-nya nanti ya. Bu. Simpan. Ini saya tapi kok berapa? Nah, bagaimana Nanda? Bisa menjawabnya? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kayak yang Ibu bilang tadi, isi organnya di sini ada tabel yang kosong, diisi, kemudian pencernaan apa aja tadi yang ada di depan? Kimiawi Nah, ya, di organ itu pencernaan apa yang ada? Kemudian apakah dia gerakan atau enzim? Dan tuliskan fungsinya. Nah, Angge baru datang jadi silakan jelasin ke Angge juga ya. Iya Bu. Baiklah Nanda semuanya bagaimana? Sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah ya. Berarti pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah terjawab semuanya di kelompoknya ya. Nah, sekarang tugasnya yaitu menampilkan hasil diskusi dari kelompoknya. Kan kita ada 3 kelompok. Nah, di sana kan ada 9 nomor. Jadi satu kelompok itu akan menyampaikan 3 nomor. Untuk nomor 1 sampai 3 siapa yang mau? Ya, silakan kepada Mitra Desa. Di sini aja berdiri. Berdiri di depan. Berdiri di sana aja ya. Oh ya, Mbak. Udah, gitu ya, Mel. Perwakilannya aja yang berdiri atau? Oh iya, udah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 dari kelas 12 MIPA 1 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Martilla, Azmi, dan Angela. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami dan nomor 1 sampai 3. Kalau di organ pencernaan rongga mulut, pencernaan terjadi ada mekanik, yaitu gerakan gigi dan lidah, menghaluskan makanan dan mendorong makanan ke esofagus. Terus yang kedua itu kimiawi. Kimiawi itu ada enzim pepsin, itu mengubah protein menjadi pepton. Terus ada organ pencernaan esofagus, gerakan pencernaan yang terjadi itu mekanik dengan gerakan peristaltik, menghaluskan makanan dan mendorong makanan ke lambung. Dan organ pencernaan lambung ada mekanik dan kimiawi, yaitu ada gerakan peristaltik tadi dan enzim renin mememulsikan kasein protein pada susu. Baiklah, itu tampilan dari kelompok 1. Ayo coba beri
Bu. Sedangkan yang sebenarnya tuh pada rongga mulut tuh enzim yang membantu dalam pencernaan itu adalah enzim petialin atau amilase, yaitu mengubah amilum menjadi maltosa atau glukosa, Bu. Nah, bagaimana menurut kelompok 2? Benar. Ya, Sama dengan kelompok 1. sama dengan kelompok 1. Nah, di sini Ibu akan luruskan untuk jawaban dari sebenarnya yang disampaikan oleh kelompok 3 itu sudah benar, namun ada sedikit kekeliruan. Benar yang dikatakan oleh temannya, yaitu pada bagian pencernaan kimiawi. Untuk mulut itu nama enzimnya yaitu enzim petialin, bukan enzim pepsin ya, kelompok 3. Oke, berarti sudah bisa ya. Kemudian untuk tampilan nomor 4 sampai 6 kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 2. Berdiri, Bu. Iya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Safira Hari Fauzia, ada Yona Fatira, ada Azari Fadila, dan Cindy Afianti. Baiklah, kami akan membahas mengenai dari nomor 4 sampai nomor 6. Yang pertama, yang nomor 4 itu ada usus halus atau duodenum, yang dimana pencernaan yang terjadi itu secara kimiawi. Enzim yang terjadi itu ada enzim amilase, fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Ada enzim enterogenase yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Ada enzim tripsin yang berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Ada getah empedu mengemulsikan atau mengendapkan lemak. Ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu yang kelima itu ada usus halus. Dia berfungsi untuk bagian halus sebagai tempat menyalurkan makanan sebelum ke usus ileum. Teman mau menambahkan? Baik, selanjutnya yaitu usus halus atau usus penyerapan, merupakan bagian usus halus yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Baik, mungkin sekian diskusi Harap perhatikan ya. penyampaian materi dari kami. Sekian Ibu. Ananda. Sudah berdua, Bu. Harap perhatikan ya temannya ya. Ada dapat tadi apa yang disampaikan oleh temannya? Ayo. Ada Bu, usus penyerapan Bu. Usus penyerapan terakhir ya. Oke, jadi demikianlah tampilan dari kelompok 2. Coba berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan duduk kelompok 2. Kasih Ibu. Nah, bagaimana Nanda dari kelompok 1 ini? Bagaimana dari kelompok 1? Apakah jawabannya sama atau memiliki jawaban yang berbeda? Sama Bu. Nah, kelompok 3? Sama. Sama juga. Oke, berarti emang jawabannya memang sudah benar ya yang disampaikan oleh kelompok 2. Nah, selanjutnya itu nomor 3 terakhir. Siapa? Kelompok 1 berarti ya. Silakan sampaikan. Silakan berdiri. Berdiri, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Cindy kan enggak mau buang? Baik, Azari itu sih buang. Lanjut ya, lanjut. Baik, kami dari kelompok 1. Saya Senda Francisca, rekan saya Lady Arvita dan Lailatul Rahmi serta Vivi. Dan saya sendiri Vivi Octavia. Berbeda ya, lanjut. Baik, dari kami kelompok 1 mengenai usus besar, yaitu berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri E. coli dan sebagai tempat pertukaran pengaturan kadar air pada fases, Bu. Kemudian ada rektum, merupakan bagian dari organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan
Baik, beri tepuk tangan untuk tampilan dari teman-teman. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawabannya sama dengan jawaban dari kelompok 1? Kelompok 3 bagaimana? Beda Oke ya. Oke. Jawaban dari kelompok 1 sudah benar. Nah, jadi semua yang kita bahas tadi sudah terbahas semuanya ya. Nah, Ananda semuanya, setelah Ananda menampilkan hasil dari diskusi yang ada di LKPD-nya masing-masing, sekarang Ibu akan memperdalam mengenai apa yang telah Ananda tampilkan terkait organ-organ yang ada pada sistem pencernaan dan juga apa saja gerakan atau enzim yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, Ananda semuanya, sebagaimana yang telah Ananda tampilkan tadi, bahwasannya di dalam rongga mulut itu terbagi menjadi dua pencernaan. Yang pertama yaitu ada pencernaan mekanik dan yang kedua ada yaitu pencernaan kimiawi. Nah, untuk pencernaan mekanik ini dibantu oleh gigi dan juga lidah, yang mana dalam pencernaan mekanik ini akan mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Gigi dan lidah, yang mana gigi akan memotong makanan atau menghaluskan makanan, sedangkan lidah akan membantu gigi dalam menghaluskan makanan tersebut, dalam mengoper makanan tersebut ke kanan dan ke kirinya. Nah, kemudian untuk pencernaan kimiawi. Untuk pencernaan kimiawi ini dibantu oleh enzim yang mana di dalam mulut itu ini salah ya. Ini bukan rongga mulut tetapi mulut. Nah, yang mana untuk pencernaan kimiawi ini yang dibantu oleh enzim, untuk di dalam mulut terdapat namanya enzim amilase atau yang disebut juga sebagai enzim pitialin. Nah, enzim pitialin atau amilase ini berfungsi untuk mengubah amino menjadi maltosa atau glukosa. Nah, setelah
dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk menghaluskan makanan menjadi lebih kecil dan mendorongnya ke organ selanjutnya. Nah, organ selanjutnya yaitu organ lambung. Sama seperti organ mulut, di lambung ini juga terdapat dua jenis pencernaan. Yang pertama yaitu pencernaan mekanik dan yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Nah, untuk pencernaan mekanik yang terdapat di lambung yaitu berupa gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding lambung. Yang mana gerakan ini memiliki fungsi untuk menghaluskan makanan, kemudian mendorong makanan menuju organ selanjutnya yaitu usus halus. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi itu terdapat dibantu oleh 3 enzim. Jadi di lambung itu terdapat 3 enzim yang berfungsi untuk membantu lambung dalam pencernaan kimiawi. Nah, enzim yang pertama yaitu enzim pepsin. Yang mana enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim selanjutnya yaitu renin. Renin ini berfungsi untuk mengembungsikan kasein yang terdapat pada susu. Sedangkan yang ketiga terdapat HCl yang dinamakan dengan asam klorida. Asam klorida ini berfungsi membunuh kuman penyakit. Jadi terdapat 3, yang pertama itu protein pepsin, kemudian renin, dan yang ketiga yaitu asam klorida. Nah, organ selanjutnya yaitu usus halus. Yang mana di usus halus ini terdapat 3 bagian. Jadi usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu usus 12 jari. Di usus 12 jari ini terdapat satu jenis pencernaan yaitu pencernaan kimiawi yang dibantu oleh beberapa enzim. Jadi terdapat usus halus,
Nah, di usus 12 jari ini terdapat satu jenis pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim. Jadi terdapat beberapa enzim di usus halus. Yang pertama yaitu adanya enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau glukosa. Kemudian enzim yang kedua yaitu enzim enterokinase, yang mana fungsi dari enzim enterokinase ini adalah mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Enzim yang ketiga yaitu enzim tripsin. Tunggu, ibu buat dulu masing-masing enzimnya. Nah, enzim yang ketiga yaitu enzim tripsin, yang mana enzim tripsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Nah, selanjutnya yaitu adanya getah empedu, yang mana getah empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Nah, untuk selanjutnya berarti tadi ada getah empedu ya. Nah, untuk enzim yang terakhir yaitu adanya enzim lipase, yang mana fungsi dari enzim lipase ini adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Tadi kita telah membahas mengenai bagian usus yang pertama, yaitu usus 12 jari. Selanjutnya kita akan membahas ke bagian usus halus yang berikutnya, yaitu usus kosong. Nah, anak-anak semuanya, usus kosong ini berfungsi untuk menyalurkan makanan ke bagian usus yang berikutnya. Adapun bagian usus yang berikutnya yaitu usus penyerapan. Jadi terdapat 3 ya bagian dari usus halus ini. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, kemudian juga ada usus penyerapan. Nah, untuk bagian usus halus yang berikutnya, yang terakhir sudah Ibu sebutkan tadi ya, terdapat usus penyerapan, yang mana fungsi dari usus penyerapan ini adalah untuk menyerap sari-sari makanan yang nantinya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah.
Nah, Ananda semuanya, anus memiliki fungsi yaitu sebagai tempat pembuangan dari sisa-sisa makanan pada sistem pencernaan yang kita sebut juga sebagai feses. Nah, Ananda semuanya, dari pembelajaran kita dari pagi tadi sampai sekarang, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari yang telah kita bahas dan juga sekaligus refleksi terhadap pembelajaran kita? Apakah ada dari Ananda yang bisa menyampaikan kesimpulan dan juga refleksi? Saya, Bu. Ya, silakan Ami. Menurut saya kesimpulan pada materi pembelajaran kita hari ini bahwa sistem pencernaan manusia itu adalah kumpulan dari organ-organ pencernaan yang melakukan suatu fungsi pencernaan makanan di dalam tubuh, di mana sistem pencernaan makanan itu terbagi ada dua, yaitu ada pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, adapun organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan ini yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian refleksi kita, refleksi Ami, Bu, dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitunya pembelajaran kita pada hari ini sangat menyenangkan dan juga menambah wawasan dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, betapa kompleksnya Tuhan Yang Maha Esa dalam menciptakan organ-organ pencernaan yang bisa mencerna zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh kita. Begitu, Bu, sekian kesimpulan dan refleksi dari Ami, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ami atas kesimpulan dan juga refleksinya. Nah, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Ami, bahwasannya materi kita, sistem pencernaan makanan pada manusia ini merupakan salah satu materi yang urgent atau materi yang penting, karena di dalamnya kita bisa melakukan atau bisa menambah rasa syukur kita dengan mengetahui betapa kompleksnya Tuhan menciptakan kita. Karena kita telah belajar ya betapa kompleksnya, mulai dari mulut, kerongkongan, ada lambung dan sebagainya yang masing-masingnya memiliki fungsi. Nah, coba bayangkan jika salah satunya mengalami kerusakan atau mengalami gangguan, maka tentu saja kerja dari sistem pencernaan ini akan terhambat, karena prinsip dari sistem yang dinamakan oleh sistem, jika salah satu terganggu, maka yang lainnya akan ikut terganggu juga. Oleh karena itu, Ibu berharap
Nah, demikianlah video micro teaching dari saya. Terima kasih karena telah menonton, and sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.